Jadi satu kesimpulan, di dalam rumah tangga kita, rumah tangga Anda, jika itu harus terjadi, kalau kita harus memilih, umpama saja, kalau problem itu datang di awal, di pertengahan Anda berkeluarga, atau di akhir dalam perkawinan Anda, tentu itu semua ada harga sosial yang harus Anda tanggung. Kalau di awal, tentu Anda akan banyak peluang untuk memperbaiki diri. Di awal, di pertengahan, Anda harus membayar biaya-biaya sosial yang lebih tinggi, kalaupun itu harus terjadi. Di akhir, lebih tinggi lagi. Nah, tentu kalau kita harus memilih, mungkin kalau kita bisa memilih, ya di awal itu lebih banyak peluang untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sobat keluarga. Hari ini merupakan siaran Abi Romli yang perdana. Karena hari ini perlu Abi mulai memberikan ilmu-ilmu pengalaman yang didapat di dalam menangani ruang sahabat keluarga, yaitu menangani berbagai macam problem keluarga, baik konflik suami istri, konflik antara anak dan orang tua, baik konflik-konflik dengan sekitar keluarga, juga ada hal yang spesial di dalam pengalaman Abi Romli menangani sahabat keluarga, yaitu ada ribuan member serasi yang juga dikelola oleh ruang sahabat keluarga, yaitu serasi itu adalah komunitas orang-orang yang sedang mencari jodohnya. Jadi sangat menarik, Anda jangan pernah lewatkan. Bahkan siapa yang belum memiliki jodoh, Anda bisa ikuti siaran-siaran ini setiap hari. Selalu akan ada update, ada running tag yang akan Anda pilih mana yang jodoh Anda yang sesuai. Namun Anda juga, bagi pasangan-pasangan keluarga, Anda bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang Abi Romli tangani selama ini, yaitu tentang orang selingkuh, konflik-konflik, kemudian diambang perceraian, bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi atau bahkan mungkin mengalami gangguan-gangguan kepribadian. Nah, ini semua adalah yang ada di dalam persoalan-persoalan keluarga, karena keluarga itu ya seperti sebuah negara kecil. Kalau keluarga kita ini bagus, harmonis, saling bangga, maka akan menghasilkan anak-anak yang bagus, anak-anak yang sehat. Namun jika keluarga itu sakit, keluarga itu tidak normal, keluarga itu ada hal yang mungkin tidak bagus, maka ini akan menghasilkan anggota keluarga yang cenderung bermasalah. Nah, untuk itu pengalaman-pengalaman inilah yang akan saya bagi. Di awal ini saya akan menampilkan satu pembahasan, yaitu problem keluarga yang utama terjadi di awal pernikahan, yang kedua di pertengahan pernikahan Anda, dan yang ketiga di akhir pernikahan Anda. Banyak terjadi perceraian di Indonesia ini, bahkan setiap
hari, setiap hari itu hampir terjadi perceraian sekitar 1.000 kasus. Tentu sangat besar, dan itu akan meninggalkan berbagai macam problem sosial, apakah itu anak-anak yang menjadi kurang kasih sayang, atau persoalan-persoalan yang lainnya yang berkaitan dengan perpisahan atau perceraian. Nah, kalau sebuah keluarga biasanya di awal ini akan sering terjadi cekcok atau konflik-konflik itu biasanya akan terjadi pada usia-usia perkawinan antara 1-5 tahun. Ya, memang tidak ada habis-habisnya berbicara tentang keluarga itu tadi. Dunia kecil yang merupakan miniatur sebuah negara, yaitu keluarga. Nah, karena keluarga yang nikmat, sedap, itu memang rasanya luar biasa, melebihi di surga kali ya. Namun keluarga yang gagal, yang penuh masalah, problem, konflik, dan sebagainya, mungkin melebihi neraka panasnya. Nah, biasanya kalau Anda mengalami sebuah konflik-konflik, ya, di awal-awal itu biasanya terjadi perkawinan antara 1-5 tahun. Ini masih rawan dan biasanya cenderung emosinya yang sangat menonjol, sehingga di pengadilan perceraian itu banyak didominasi oleh pasangan-pasangan muda. Nah, kenapa kalau itu harus terjadi di awal? Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki bagaimana mengelola sebuah keluarga yang indah, yang baik. Tentu masih ada kesempatan, apalagi kalau perkawinan belum sampai membuahkan anak, ya tentu itu harga sosialnya masih belum terlalu tinggi. Berbeda ketika sebuah problem keluarga itu terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perkawinan Anda, yaitu ketika Anda pasangan itu berusia antara 40-45 tahun. Nah, ini terjadi konflik. Biasanya di sini masuknya orang ketiga, ada konflik selingkuh dan lain sebagainya, ada pelakor dan sebagainya di usia-usia ini. Nah, ini kalau terjadi konflik biasanya ya nanti akan ada persoalan bagaimana anak-anak, bagaimana kelanjutan pendidikan mereka. Nah, itu kalau harus terjadi di pertengahan sebuah pernikahan. Dan ini juga tidak sedikit yang mengalami konflik-konflik di usia-usia ini. Kemudian pada pasangan-pasangan, kadang-kadang mereka memendam, memending problem-problem yang terjadi, dipending. Tapi begitu Anda pensiun dari pegawai atau Anda kira-kira anak-anak sudah besar, anak-anak sudah ada yang berumah tangga, yang Anda pending itu biasanya akan meledak. Bahkan terjadilah perceraian di usia manula. Dan ini juga banyak yang terjadi kasus-kasus seperti ini, sehingga orang tua harusnya menikmati kebahagiaan di akhir hidupnya, tapi justru di sini mengalami bencana, yaitu perpisahan atau perceraian yang sangat menyakitkan. Nah, itulah yang tentu harus dipahami oleh kita semuanya. Memang sebuah keluarga itu kecil, tetapi di sana bisa menjadi sebuah pusat-pusat masalah, pusat-pusat konflik, pusat-pusat yaitu anak kita akan menjadi anak yang baik, atau anak kita akan sebaliknya menjadi anak yang berandalan. Nah, itu semua
dicetak, diupload dari keluarga ini. Kalau keluarga bagus, maka hasilnya pasti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Jadi Soga, sobat keluarga, hari ini merupakan hari perdana untuk siaran Abi Romli di YouTube ini. Mudah-mudahan memiliki manfaat, karena juga ada yaitu tayangan-tayangan untuk orang-orang yang sedang mencari pasangan hidup. Anda jangan pernah lewatkan, karena siapa tahu Anda atau anak Anda atau kawan Anda membutuhkan calon pasangan yang sekarang belum Anda dapat. Anda bisa mengikuti, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Begitu dulu ya, kita sampai ketemu besok, yaitu dengan tema-tema yang sangat menarik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah Abi Romli tangani. Terima kasih, tetap sehat, harmoni selalu, dan keep happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.